Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Nuriani dan juga Muhammad Aryan Paza. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perjuangan secara fisik yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tentara Sekutu mendarat pertama kali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Komandan pasukan Sekutu ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Tentara Sekutu bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan interniran atau tawanan perang yang pada masa itu ditahan oleh para tentara Jepang. Awalnya pemerintah daerah Indonesia menyambut kedatangan tentara Sekutu tersebut dengan tangan terbuka. Namun Sekutu mengabaikan uluran tangan tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Sekutu menyerbu penjara Kalisosok. Mereka berhasil membebaskan Kolonel Huyer. Kolonel Huyer ialah seorang perwira angkatan laut Belanda yang ditawan oleh Jepang. Kemudian pertempuran ini kian bergejolak. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945, Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Akan tetapi, rakyat Indonesia menolak dan menentang ultimatum daripada tentara Sekutu. Akhirnya pecahlah perang pada tanggal 10 November 1945. Yang sampai saat ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya yaitu ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Tentara Sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan tentara Sekutu ini juga mulanya disambut baik oleh warga atau rakyat Semarang. Bahkan Gubernur Jawa Tengah menawarkan bantuan bahan makanan dan keperluan-keperluan lainnya. Pihak Sekutu pun berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Bentrokan senjata mulai timbul di Magelang. Bentrokan itu mulai meluas menjadi pertempuran antara pasukan Sekutu dengan pejuang Indonesia. Penyebabnya adalah tentara Sekutu diboncengi NICA. NICA adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration,
yaitu pemerintahan peralihan Belanda. Nika hendak membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Kemudian pecahlah perang di daerah Surabaya. Selanjutnya yaitu ada pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E. Kelly mulai mendarat di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Tentara Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan ikut membonceng pasukan Inggris itu. Mereka menduduki beberapa hotel di Medan. Para pemuda dipelopori oleh Muhammad Tahir, seorang mantan perwira tentara sukarela, membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur. Anggotanya yaitu para pemuda bekas Gyujun dan Heiho Sumatera Timur yang dipimpin oleh Muhammad Tahir. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1945 pihak Inggris memasang papan-papan pengumuman bertuliskan Fix Boundaries Medan Area. Dengan cara itu Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Sejak itulah dikenal dengan istilah pertempuran Medan Area. Selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tentara sekutu menduduki dan menguasai kantor-kantor penting. Tentara Nika membonceng tentara sekutu itu. Nika berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Para pejuang yang bergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan pejuang mengadakan perlawanan terhadap tentara sekutu dan juga Belanda. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan pertama agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Para pejuang kita harus menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara-tentara Jepang. Alasannya untuk menjaga keamanan. Apabila tidak diindahkan, tentara sekutu akan menyerang habis-habisan. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia kemudian memerintahkan TNI dan para pejuang lainnya untuk mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh seperti Aruji Kurtawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdur Haris Nasution yang menjadi Panglima TNI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada musuh. Puncaknya pada tanggal 20 Maret, para pejuang negara Republik Indonesia yang ada di Bandung Selatan membumi hanguskan seluruh wilayah yang ada di Bandung Selatan. Dan itulah yang menjadi penyebab mengapa pertempuran ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Karena wilayah Bandung Selatan dibakar habis oleh para pejuang Indonesia agar tentara-tentara sekutu tidak mampu atau tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Dan tentunya masih banyak pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh para pejuang negara Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu adalah pertempuran Margarana yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai di Bali pada tanggal 12 November 1946
Ada pertempuran di Sulawesi Selatan, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada awal bulan Januari 1947. Ada lagi pertempuran laut di Teluk Cirebon, dan pertempuran atau serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dari berbagai pertempuran yang terjadi antara pejuang-pejuang kemerdekaan atau pejuang-pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tentara sekutu, kita dapat belajar beberapa hal. Antaranya, 1. Kemerdekaan merupakan hal yang sangat mahal harganya. Demi kemerdekaan yang telah diproklamasikan, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Yang kedua, semangat perjuangan merupakan kekuatan yang dahsyat, melebihi kekuatan senjata. Hal ini dibuktikan misalnya dalam pertempuran Ambarawa. Dan yang terakhir, menghormati keputusan para pemimpin. Para pejuang mempunyai jiwa yang besar. Meskipun dengan berat hati, keputusan pemimpin dilaksanakan. Hal ini misalnya terjadi pada peristiwa Bandung Lautan Api. Dan tentunya banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita petik dari usaha-usaha dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nuryani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Nah, negara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dibantu oleh pihak PBB. Di sini pihak PBB berhasil mempertemukan antara negara Indonesia dan negara Belanda dalam suatu meja perundingan. Di dalam perundingan-perundingan tersebut, delegasi dari Indonesia berjuang secara diplomasi agar kedaulatan negara Indonesia itu dapat diakui. Beberapa perundingan-perundingan tersebut antara lain yaitu perundingan Rumroyen dan juga perundingan Meja Bundar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini sendiri disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Rum dan delegasi dari negara Belanda yaitu Van Rooyen. Anggota delegasi lainnya dari pihak Indonesia selain Muhammad Rum ada Muhammad Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konferensi Meja Bundar atau sering kita sebut dengan singkatan KMB. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen, KMB sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang tempat pelaksanaannya yaitu di Den Haag dengan delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta dan delegasi dari pihak Belanda yaitu Van Marshaven. Baiklah, sesuai dengan hasil KMB yang bertepatan pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke negara Republik Indonesia Serikat. Nah, upacara tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di Den Haag dan juga di Yogyakarta yang dilakukan secara bersamaan. Dengan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda mempunyai makna yaitu berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda atas negara Indonesia dan lahirnya Republik Indonesia Serikat. Nah, sehari setelah pengakuan kedaulatan tersebut, ibu kota pindah dari Yogyakarta ke Jakarta dan dilakukan penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yaitu bendera dari negara Indonesia. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai usaha diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara atau teman kita yaitu Muhammad Aryan Fazal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryan Fazal. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, menghargai jasa tokoh-tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita ambil contoh yang pertama yaitu 1. Insinyur Soekarno.
Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, didamping Dr. Andes Mohata. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai presiden, beliau turut berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau mulai merintis pemerintah Indonesia dalam masa-masanya yang sangat sulit. Sebagai presiden, beliau memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk berjuang. Selanjutnya kita ambil contoh dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta juga dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau memimpin kabinet di awal pembentukan negara Indonesia. Jasa beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Beliau dikenal sebagai memimpin delegasi pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Beliau memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau yang disebut KMB di Den Haag, Belanda. Hasil KMB sangat memuaskan. Bangsa Indonesia, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. 3. Kita ambil contoh dari Jenderal Sudirman. Peranan Jenderal Sudirman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Sebagai Panglima TKR Divisi 5 Banyumas, Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa dan berhasil mengusir tentara Inggris pada tanggal 18 Desember 1945. Sudirman diangkat oleh Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Sudirman tetap memimpin perang gerilya meskipun beliau dalam keadaan sakit. Selanjutnya yaitu kita ambil contoh dari Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo dilahirkan di Surabaya. Pada zaman penggerakan, beliau bekerja di Surat Kabar, Suara Umum dan menjadi direktur mingguan. Memimpin barisan pemberontakan rakyat Indonesia, beliau mengobarkan semangat rakyat Surabaya dalam perang melawan pasukan sekutu pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya kita ambil contoh dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan Hamengkubuwono berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsawan, beliau membaur berjuang bersama rakyat biasa. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan tokoh pejuang diplomatik Indonesia. Beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1949. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.